Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, di video kali ini saya ingin membahas mengenai bandar yang melakukan crossing saham sekitar 4,5 triliun tanggal 3 Februari 2021 kemarin. Nah, kira-kira apa sih tujuan bandar melakukan crossing saham ini? Bagaimana efeknya dengan saham yang di-crossing oleh bandar ini? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Cuman sebelum kita bahasnya, teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya. Dan tonton video ini sampai selesai. Oke, video ini berjudul Efek Bandar Crossing Saham Senilai 4,5 triliun rupiah. Nah, sebelum kita membahasnya, kami sampaikan lagi teman-teman sekalian ya, kami membagikan 5 tools analisa saham secara gratis. Teman-teman bisa download 5 tools ini ya secara gratis di website kami di investor.id ya, atau teman-teman tinggal klik linknya di deskripsi di video ini. Ada 5 tools yang kami yakin 5 tools ini bisa membantu teman-teman untuk menganalisa saham, terutama untuk menghitung harga wajar sahamnya. Ya, teman-teman juga bisa follow Instagram kami @theinvestor_id. Nah, sebelum kami membahasnya, kami juga ingin menyampaikan disclaimer dulu ya. Jadi video ini hanya sebatas pendapat pribadi dan informasi umum saja. Jadi bukan rekomendasi beli atau jual ya. Silahkan nanti teman-teman tinjau lagi analisanya. Siapa tahu saya salah menganalisa. Karena tetap resiko ditanggung pribadi masing-masing. Kita akan mulai membahasnya ya. Jadi ada crossing saham senilai 4,5 triliun oleh Affinity ya, Affinity Equity Partners ya, di mana Affinity ini menggenggam atau mengakuisisi 21% dari total saham yang beredar saham SIDO ya. Jadi sebenarnya transaksi ini dilakukan di tanggal 3 Februari alias hari Rabu. Memang beritanya baru keluar di hari esoknya ya, di hari Kamisnya ya, tanggal 4-nya. Nah, apa efeknya? Efeknya ternyata membuat harga saham SIDO naik signifikan di hari Kamisnya ya. Jadi di tanggal 3 Februari di chart ini ya, ini adalah chart harian ya, candle harian. Tanggal 3 Februari saham SIDO ditutup di harga 770. Tetapi sore harinya ada crossing saham senilai 4,5 triliun di harga 720 ya. Jadi di sini ya. Jadi crossing saham ini istilahnya seperti Affinity ini sudah janjian dulu sama pemilik SIDO bahwa dia ingin mengakuisisi saham di harga 720, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ditransaksikan di tanggal 3 Februarinya melalui pasar negosiasi. Otomatis ini tidak mempengaruhi harga sahamnya ya, tidak mempengaruhi harga sahamnya. Plus ya, transaksi ini dilakukan setelah jam bursa selesai. Nah, jadi ditutup di harga 770 tanggal 3 Februarinya. Kemudian ada crossing saham senilai 4,5 triliun di harga 720, jadi di sini. Nah, tanggal 4-nya ya, hari Kamisnya, tiba-tiba harga saham SIDO itu langsung bergerak liar ya. Jadi setelah kabar mengenai Affinity Group mengakuisisi saham SIDO, hari esoknya harga saham SIDO langsung bergerak naik sampai di level 830-an ya, 830-an. Jadi ditutup di harga 770, langsung open di harga 800 ya, naik lah sampai 830, tapi sayangnya tidak bisa bertahan lama. Alias pada sore hari akhirnya saham SIDO ini ditutup di harga 780 ya, jadi merah. Jadi walaupun ini candlenya naik di atas tapi berwarna merah. Kemudian di hari esoknya lagi ya, hari Jumat tanggal 5 Februari, akhirnya harga saham SIDO ditutup kembali melemah di level 775. Jadi merah ya. Cuman ya walaupun di harga 775 si Affinity ini tetap untung karena belinya di 720 di sini. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira kapan atau Affinity ini akan menjual di harga berapa saham SIDO-nya? Karena nggak mungkin kan Affinity akan menjual rugi saham SIDO. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, ini adalah bandar ya yang mengakuisisi SIDO sebesar 21% tadi ya, yang namanya Affinity Equity Partners. Nah, Affinity ini memiliki beberapa cabang ya, ada di Hong Kong, Singapura, Seoul, Korea ya, Sydney, Beijing, dan juga Jakarta. Jadi sudah berada di 6 kota di sekitar Asia ya, Asia Pasifik mereka menyebutnya. Kemudian kalau kita lihat dari websitenya ya mengenai Affinity Equity Partners ini ya, jadi
Dia mengklaim bahwa Affinity ini adalah salah satu private equity terbesar se-Asia Pasifik. Ya, jadi Affinity ini mengelola dana sekitar 14 miliar US dollar ya, atau kalau kita rupiahkan itu setara dengan 200 triliun. Ini besar sekali teman-teman ya. Ini 200 triliun sendiri kalau misalkan masuk bursa di Indonesia ya sudah jadi big caps gitu ya, sudah jadi saham blue chip ya. Saham-saham yang market cap-nya di atas 100 triliun. Jadi memang sudah sangat besar ya, dan dia mengklaim bahwa Affinity ini adalah private equity terbesar se-Asia Pasifik. Nah, lalu bagaimana sepak terjang dari Affinity Equity ini ya? Kalau teman-teman lihat di investment track record-nya ya di websitenya, jadi perusahaan ini sebenarnya mengakuisisi perusahaan-perusahaan perusahaan yang bergerak sebagai market leader di bidangnya ya. Jadi tahun 2019 ini Affinity mengakuisisi perusahaan terbesar ya, perusahaan maintenance terbesar di Korea ya, largest MRO company in Korea. Kemudian ada ssg.com ini yang dimana ini adalah platform nomor 1 untuk hypermart dan nomor 2 untuk department store di Korea. Kemudian dia juga mengakuisisi di Thailand adalah rumah sakit terbesar kedua di Thailand ya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi mengenai track record investasinya, dia juga akuisisi Hyundai ya, salah satu pabrikan motor terbesar di Korea juga. Kemudian lembaga keuangan mikro terbesar juga di New Zealand dan juga yang lainnya ya. Jadi ini juga mengakuisisi di tahun 2018 mengakuisisi perusahaan outsourcing terbesar di Korea. Artinya memang perusahaan-perusahaan ini ya, artinya memang Affinity Equity ini dia mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang menjadi market leader di bidangnya, alias dia tidak sembarangan akuisisi perusahaan ya, tidak sembarangan membeli saham. Kira-kira seperti itu. Kemudian melalui pengumuman di bursa ya, akhirnya pada tanggal 3 Februari kemarin ya, Affinity Equity ini mengakuisisi 21% dari seluruh saham SIDO atau sebanyak 6,3 miliar lembar saham. Ya, 6,3 miliar lembar saham atau setara 21% dari total saham yang beredar SIDO. Nah, harganya itu ada 720 ya, harga akuisisinya adalah 720 per lembar sahamnya. Dan ini ditransaksikan tanggal 3 Februari tahun 2021 ya. Nah, sekarang kita coba lihat valuasi pembelian SIDO oleh Affinity Equity Partners ya. Jadi sekarang kita coba hitung valuasinya. Valuasi Affinity saat mengakuisisi SIDO. Nah, akuisisinya sebesar atau sebanyak 21% dari total saham yang beredar SIDO. Kemudian jumlah lembar sahamnya ada 6,3 miliar lembar saham yang dibeli ya. Harga pembeliannya adalah 720 per lembar sahamnya. Kemudian nilai akuisisinya sebesar 4,5 triliun. Ya, jadi kalau kita hitung secara PBV di harga 720 ini berarti Affinity Equity mengakuisisi SIDO di level PBV 6,5 kalinya ya, di mana PBV ini cukup premium dengan per 24 kali. Ya, per 24 kali ini kita asumsikan laba SIDO tahun 2020 kemarin naik 10% ya, naik 10% dibandingkan tahun 2019. Nah, sebenarnya kalau dari hitung-hitungan ini sebenarnya kita sudah mengetahui nih true value dari SIDO, di mana kalau bisa kita simpulkan true value SIDO adalah di 720 per sahamnya atau 6,5 kali PBV dengan 24 kali per. Kenapa saya bisa mengatakan atau saya berani mengatakan true value SIDO ini adalah 720 ya, atau gampangnya harga wajar saham SIDO saat ini adalah di 720 ya, karena kita tinggal ngikuti Affinity Equity Partners aja gitu ya. Jadi saya sih yakin di mana Affinity ini ketika membeli saham SIDO ini sudah melalui perhitungan yang macam-macam gitu ya. Perhitungan yang sudah komplit ya, perhitungan yang sudah komprehensif ya. Mungkin Affinity ini juga memperhitungkan yang namanya discounted cash flow lah, future value lah, kemudian ada equity bond lah dan sebagainya, yang dimana akhirnya ketemu angka 720 ya. Jadi sebenarnya kita enak nih kalau ada perusahaan-perusahaan yang diakuisisi oleh private company dari luar negeri, itu sebenarnya kita tinggal ngikuti saja bahwa harga saham ya, harga wajar sahamnya ya di 720 ya. Kita nggak perlu ikut-ikut pusing menghitung.
Karena ya kita ini ibaratnya kita ini nggak perlu adu pintar dengan Affinity Equity Partners ini ya, karena saya yakin ya mereka ini lebih pintar gitu ya, mereka lebih punya metode yang lebih komprehensif lagi ya, kita tinggal ngikut. Nah sekarang pertanyaannya adalah berapa kita bisa beli saham Sido? Kalau misalkan nih kita bisa beli saham Sido ini di bawah harga 720, ya berarti kita lebih hebat dari Affinity ini gitu ya. Karena mereka membeli di 720, misalkan kita beli di 700 ya kita lebih hebat karena kita dapat harga yang lebih bagus daripada harga yang dibeli oleh Affinity. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah ini kan sebenarnya kan. Di harga berapa nantinya kira-kira Affinity akan melepas saham Sido. Kemudian berapa lama Affinity Equity akan menghold saham Sido? Nah ini sebenarnya dua pertanyaan besar yang perlu kita cermati gitu ya. Karena di sinilah kalau misalkan kita mau ikuti bandar ya atau mengikuti big fund ya, mengikuti mereka-mereka yang mengakuisisi perusahaan, ya kita tinggal ikuti saja ini dua hal ini. Di harga berapa akan melepas, berapa lama Affinity akan menghold saham Sido. Kita bicara mengenai Affinity Equity ya, berarti kita bicara mengenai private equity. Soalnya private equity ini berbeda dengan bandar-bandar yang lain. Misalkan kalau kita kenal misalkan institusi seperti perusahaan asuransi atau perusahaan reksadana. Nah, kalau perusahaan asuransi dan reksadana rata-rata mereka membeli saham ini tujuannya untuk trading ya, alias ya dia bisa keluar masuk dengan cepat ya. Mungkin beli sekarang bisa jadi bulan depan dijual, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita bicara mengenai private equity biasanya berbeda. Biasanya jumlah akuisisinya berbeda ya, alias jumlah akuisisinya pasti besar dan juga periodnya itu pasti panjang ya. Seperti misalkan kita contohkan beberapa private equity yang mungkin kita kenal ya. Misalkan di Indonesia kita kenal dengan Saratoga Investama ya, perusahaan milik Bang Sandi. Ya ini juga perusahaan private equity di Indonesia yang cukup besar juga, cukup berpengaruh juga ya. Kalau di luar negeri pasti kita kenal dengan namanya Berkshire Hathaway ya, perusahaan milik Warren Buffett. Ya ini juga salah satu private equity ya, bahkan Berkshire Hathaway ini private equity terbesar di dunia. Kalau kita berbicara mengenai dua private equity ini, biasanya akuisisi mereka itu untuk investasi jangka sangat panjang. Ya, jadi sampai saat ini saya belum pernah dengar Saratoga beli saham atau akuisisi perusahaan di bulan ini, bulan depan langsung dijual. Saya belum pernah dengar ya. Begitupun juga Berkshire Hathaway ya, di mana BH ini ya, BH milik perusahaan Warren Buffett ini biasanya beli, habis itu ya bisa di hold selamanya gitu. Ya bisa di hold selamanya. Kalau nggak ada perubahan fundamental yang signifikan biasanya tidak akan dijual. Nah, sama dengan Affinity Partnership ini ya. Sama dengan Affinity Equity Partners ini ya. Bahkan Affinity ini sebenarnya sudah mengincar saham Sido sejak tahun 2018 lalu. Jadi bayangkan ya, Affinity ini dia mengincar Sido sejak tahun 2018 lalu, baru akuisisi ya, baru melakukan transaksi di tahun 2021. Ya artinya dia untuk mengincarnya saja dia harus nunggu sekitar 2 tahun lebih ya, apalagi setelah dia beli gitu. Jadi nggak mungkin dia beli ya, ngincar 2 tahun dia beli habis itu sebulan dijual. Kayaknya sih nggak mungkin gitu ya. Kayaknya sih kok nggak mungkin banget gitu. Apalagi kalau misalkan tahun 2018 kemarin harga saham Sido masih di kisaran 300-an ya, 300-an kalau kita menghitung setelah stock split ya 1:2. Ya jadi ya kalau misalkan si Affinity ini langsung beli tahun 2018 kemarin, sekarang nilainya sudah 2 kali lipat ya, 4,5 triliun di tahun 2018 kalau dia beli di tahun 2018, sekarang mungkin nilainya sudah jadi 12 triliun. Ya karena 2 tahun terakhir ini harga saham Sido naik kira-kira 200%. Nah kenapa Affinity baru belinya di tahun 2021 ini, bahkan saat harga Sido itu sudah menunjukkan valuasi premium. Nah di sini kita meyakini bahwa ke depan ya harganya ini pasti akan bisa naik lagi gitu. Ya. Nah sekarang kita coba lihat dari fundamental sekilas fundamental Sido. Jadi sebenarnya di video ini kita nggak akan bicara Sido lebih banyak lagi ya, lebih detail lagi karena sudah saya bahas di video beberapa waktu yang lalu. Kita bahas kira-kira Affinity ini akan melepas di harga berapa gitu ya. Kita akan coba menghitung kira-kira di masa depan nanti
potensi harga saham Sido bisa sampai berapa gitu ya. Nah, kita lihat ya track record laba bersih Sido. Sido selalu mencetak pertumbuhan laba bersih, di mana kalau kita lihat laba bersih Sido mulai ekspansif di tahun 2018 ke atas ya. Jadi tahun 2018 kita melihat Sido ini mulai mengekspor. Kita pasti ketemu nih di tahun 2018 kemarin iklan-iklan bahwa masyarakat luar negeri sudah minum tolak angin, kira-kira seperti itu ya. Kita pasti ingat ya. Dan ternyata memang benar tahun 2018 Sido mulai ekspor, dan setelah ekspor ternyata penjualannya naik signifikan, laba bersihnya pun juga naik signifikan. Ya, jadi kita melihat agresifnya Sido itu tahun 2018. Kita asumsikan true value Sido di 24 kali PER dengan 6,5 kali PBV. Ya, sebenarnya saya memang jarang sekali memakai patokan PER karena PER ini sifatnya fluktuatif ya, karena yang namanya laba perusahaan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, cuman berbeda untuk Sido. Sido ini konsisten naik, jadi saya bisa pakai asumsi menggunakan PER ya. Kita lihat EPS dari Sido ya sejak tahun 2013 sampai 2020. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini sekitaran belasan gitu ya, 15, 17, dan mulai naik ya, mulai signifikan naiknya itu tahun 2018, dari 17 langsung naik menjadi 22. Tahun 2019 naik lagi menjadi 27, dan di tahun 2020 saat pandemi, saat krisis, saat dimana negara-negara sedang terjadi krisis, ekonomi sedang susah, justru Sido bisa mencetak kenaikan EPS. Ini bagus banget ya, artinya bahwa saham Sido ini kebal terhadap krisis. Sekarang kita berandai-andai nih, kita asumsi ya, kita bicara mengenai asumsi. Sejak tahun 2018 sampai 2020 pertumbuhan EPS Sido di atas 20%. Ya, memang sebelum tahun 2018 pertumbuhannya tidak kenceng ya. Tapi begitu tahun 2018 saat Sido ekspor, pertumbuhannya di atas 20% sampai sekarang. Asumsi pertumbuhan IPS 15% per tahun, jadi kita anggap mulai tahun depan, tahun 2021 ini pertumbuhan IPS-nya hanya 15% saja. Ya, maka kalau kita hitung 15% kenaikan IPS Sido sampai tahun 2025, ya maka IPS Sido menjadi 60. Ya, 60 ini asumsinya hanya tumbuh 15% ya. Tapi saya yakin begitu diakuisisi oleh Affinity ini melalui perhitungan yang matang pasti lebih tinggi dari 20%. Saya sih optimisnya di situ. Tapi kita anggap saja asumsinya 15% tumbuhnya ya. Berarti tahun 2025 IPS-nya menjadi 60. Kemudian kalau kita hitung per 24 kali dengan IPS 60, maka harga sahamnya seharusnya di 1440. Ya, ini belum termasuk dividen. Nah, kalau kita menghitung dengan dividennya ya, dividennya dengan asumsi dividen payout ratio 80%, maka harga sahamnya setara 1625. Nah, 1625 atau kurang lebih naik 100% dari harga sekarang di tahun 2025 alias di 5 tahun ke depan ya. Nah, teman-teman perlu perhatikan ini ya. 2025 harga saham setara 1.600 dengan asumsi kenaikan EPS hanya 15%. Nah, dan sebenarnya sih saya lebih optimis ketika Affinity masuk ke Sido dengan perhitungan yang sudah sangat komprehensif, dengan pengincarannya atau mengamatinya sejak tahun 2018 seharusnya bisa lebih tinggi dari 20% ya. Jadi kalau lebih tinggi dari 20% ya seharusnya di tahun 2025 harganya sudah lebih tinggi lagi dari 1.600 ini gitu ya. Tapi andai kata sampai tahun 2025 alias 5 tahun ke depan ya pertumbuhannya hanya 15%, harga sahamnya setara 1.600, berarti ada kenaikan 100% saham Sido dari sekarang. Mungkin teman-teman akan berpikiran seperti itu, Mas, 100% 5 tahun ke depan, kok lama gitu ya? Nah, lama kalau kita memang trading gitu ya. Tapi kalau untuk investasi ya ini bagus banget, 100% 5 tahun itu bagus gitu. Sekarang instrumen investasi apa yang bisa memberikan imbal hasil atau return sebesar 100% dalam 5 tahun? Ya nggak ada gitu ya. Kalau 5 tahun berarti kita asumsikan rata-rata per tahunnya 20%. Investasi apa yang bisa menghasilkan return 20% per tahun? Ya nggak ada gitu. Ya jadi ya tetap bagus itu. Naik 100% dalam 5 tahun itu tetap bagus. Ya itu tetap bagus. Nah, ini adalah harga saham Sido ya, harga saham Sido ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, saham Sido mulai ekspansi
Sido mulai ekspansi tahun 2018 dan saat itu harga sahamnya mulai juga ekspansif ya, ekspansif ke atas. Jadi kalau misalkan nih kita beli saham Sido di akhir tahun 2017 atau awal 2018 ya, sekarang investasi kita di Sido sudah naik 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat ya. Kita dapat 3 bagger stock di saham Sido selama 2 tahun. Dan ini bagus ya, ini bagus ya. 3 kali lipat dalam 2 tahun itu bagus untuk investasi. Dan saya juga meyakini ke depan nanti ya harga sahamnya ini akan terus lanjut naik. Tetap lanjut apalagi komitmen dari Affinity untuk membantu pemasaran Sido melebarkan sayapnya se Asia Pasifik ya. Pasti Affinity ketika sudah masuk di Sido dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti juga akan membantu Sido untuk ekspansi ke luar negeri se Asia Pasifik. Jadi ini juga potensi yang bagus untuk saham Sido. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah yang pertama, saham Sido termasuk kategori growth investing. Ya, laba bersih yang selalu konsisten naik, dividen payout ratio yang selalu di atas 80%. Dan menariknya saham Sido ini termasuk perusahaan yang efisien, artinya tidak memerlukan belanja modal yang besar untuk ekspansi. Ini sangat bagus sekali ya, berbeda dengan perusahaan-perusahaan infrastruktur ya, perusahaan teknologi ya seperti Telkom, kemudian Karya dan sebagainya. Dia perlu belanja modal yang besar untuk ekspansi. Tapi untuk Sido ini benar-benar efisien. Ya, tidak memerlukan belanja modal yang besar untuk ekspansi. Makanya hutangnya sekarang 0 ya. Yang kedua, cocok untuk investasi jangka panjang, untuk kita jadikan sebagai core stock, bahkan legacy stock itu sangat cocok menurut saya. 2 fungsinya, yang pertama sebagai saham defensif, bahkan yang kedua saham ini cocok juga untuk diwariskan ya. Jadi ketika kita ingin meninggalkan warisan ya salah satunya dengan warisan saham Sido ini cocok gitu. Ya alias kalau misalkan kita mau investasi di saham Sido ya sudah beli habis itu tinggalkan saja. Ya kita tunggu lagi 3 tahun 5 tahun ke depan untuk melihat growth-nya dari saham Sido ini ya. Tapi tetap kita perlu cek laporan keuangannya secara berkala. Nah oke, sekilas mengenai review dari Bandar Affinity Equity Partners ya, alias salah satu private equity terbesar se-Asia Pasifik yang masuk di saham Sido. Ya semoga video ini bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman Anda yang memiliki saham Sido. Ya, silahkan juga komentar di video ini supaya kita bisa berinteraksi. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.